pastikan juga ya nanti Anda tidak mereviewnya seminggu sebelum UTS atau seminggu sebelum UTS ya. Karena Anda pasti memiliki lebih dari 5 mata kuliah ya. Kalau semuanya seminggu sebelum UTS, percayalah pada saya Anda nggak akan sanggup. Anda akan kelelahan di situ, jadi tidak akan efektif. Kalau ada closingan dia. Oke. Jadi minggu depan harus sudah direview lagi ya catatan Anda. Oke. Nah, kayak gini itu ada itu yang layar saya sudah muncul. Yang muncul apa? Fungsi pembangkit eksponen, Pak. Oke ya, berarti sudah muncul ya. Oke, belum bisa dilihat. kalau dasar iya aja ya. Apalagi kalau yang itu kita juga Oke. Jadi kemarin minggu pertama kita sudah membahas deret pangkat. Ketika membahas deret pangkat, kita membahas apa yang namanya fungsi binomial yang diperumum, gitu ya. Ekspansi, ya. Fungsi binomial yang diperumum, kemudian dari si binomial tersebut digunakan pada deret pangkat. Deret pangkat adalah deret penjumlahan yang suku-sukunya tak berhingga banyak. Berbeda dengan deret yang, kalau deret berhingga ya nanti jadinya polinom, kalau deretnya tak berhingga, nanti kita memperolehnya adalah deret pangkat. Nah, deret pangkat, kita punya deret pangkat, dia punya deret pangkat, ini nanti bisa, ini belum. Tapi gelombang yang kedua itu cuma untuk kasus-kasus khusus. Oke, nanti Anda punya deret pangkat tersebut kalau sama dengan suatu fungsi, nah fungsi tersebut kita nyetak, atau kalau deret pangkat tersebut kita bandingkan dengan sebuah barisan. Saya coba. Bisa dikecilkan ya. Iya. Enggak, kalau kita buka itu. Oke. Kalau deret pangkat, misalkan ini adalah Bn sama dengan sigma Bn sama dengan Xn, ini deret pangkat biasa. Ini sama dengan misalkan X, ya berarti deret pangkat ini nanti kita sebut sebagai deret pangkat dari barisan Bn. Jadi saat kita bicara deret pangkat, dia deret pangkat dari siapa? Kita sering bertanya deret pangkat dari siapa. Nah, siapanya adalah koefisiennya gitu ya. Koefisien dalam sigma n lebih besar dari Bn Xn. Oke. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini, sigma n lebih besar dari 0,
barisan BN, XN ini kita sebutnya deret pangkat biasa kemarin. Coba paham nih ada. Nah, kalau deret pangkat eksponen nanti yang seperti apa? Saya cek dari Kalau biasa, BN sama dengan XN. Kalau deret ini deret pangkat biasa dari barisan BN, nanti kita akan mengenal deret pangkat eksponen. Bentuknya adalah BN per N faktorial. Ini sama-sama untuk, ini eksponen. Ini sama-sama untuk barisan BN. Jadi bedanya nanti adalah di bentuk ininya. mungkin yang lain. Ini biasa, ini eksponen. Coba. Kan anak kampus sih. Pertanyaannya, jadi ya kalau Anda bertemu dua hal gitu ya, pertama diberikan yang A, kemudian tiba-tiba diberikan modifikasinya yang B gitu ya. Tanyailah, kenapa B perlu gitu ya? Kenapa perlu gitu ya? Jadi pertanyaan inilah yang nanti harusnya bisa terjawab di kuliah. Kenapa sih perlu ada modifikasi ini? Kenapa nggak yang ini saja sih? Apa jangan mereka Jawabannya biasanya karena ada yang tidak bisa tercover kayak gitu. Yang tidak bisa tercover yang seperti apa nanti kita bahas. Jadi ilustrasinya hari ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Tapi mungkin sebelum itu kita coba review gitu ya, langkah-langkah yang kemarin kita gunakan. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu, nanti sambil dibaca catatannya nih, saya beri kesempatan untuk membaca step by step-nya untuk menyelesaikan relasi referensi ini. Kalau tidak salah minggu lalu saya memberikan Maksimal 1. bukan tugasnya tapi diminta untuk mencoba gitu ya. Kalau bentuk rekayasa lingkungan MA, relasi rekurrensi bentuknya BN sama dengan konstanta kali 2 kali BN 1 plus 8 BN. Angka-angkanya seperti apa? Oke. Lihat kembali catatannya, ingat kembali. Kemarin kalau Anda mau menyelesaikan relasi rekurensi seperti ini, yang pertama Anda lakukan apa? Dimisalin dulu, Pak. Benar? Misalkan apa? Misal, BX adalah fungsi pembangkit dari BN. BX fungsi pembangkit dari Mas Andika. BN, Andika. barisan BN. Andika. Andika Manandar. Kemudian, Mas kenal nggak? Kenal. Nah, ini jadi itu tuh kata barista ini mereka diminta bersurat oleh dosen pengampu. Oh gitu. Saya cek dulu deh. artinya apa? Artinya BX sama dengan apa? BNX pangkat N. Sigma dari N BN lebih dari X pangkat N. Gimana Mbak? Oke. Oke, lalu setelah kita punya pemisahan ini, apa yang kita manipulasi untuk menyelesaikan yang ini? Untuk setiap dari 2 BN-1 sama 8 BN-2 itu ditambahin X pangkat N, Pak. Ditambah min X pangkat N. Ditambah atau dikali? Dikali, Pak. Jadinya sigma Dikali, Pak. 2 BN-1 X pangkat N. Oke. Ditambah. Oke, berarti kita punya untuk N yang lebih besar sama dengan 2 kan persamaan ini gitu ya. BN itu sama dengan 2 BN-1 ditambah 8 BN-2. Kemudian tadi ya
cukup kita kalikan xn semuanya ya. Berarti kita peroleh persamaan barunya adalah bn kali x pangkat n sama dengan 2bn min 1 kali x pangkat n ditambah 8 bn min 2 kali x pangkat n. Kemudian diapakan tadi ya? Sigma Pak, yang jadinya sigma bn x pangkat n dan n lebih dari sama dengan 2 sama dengan sigma n lebih dari sama dengan 2 untuk 2bn min 1 x pangkat n ditambah sigma n lebih dari 2 untuk 8 bn min 2 x pangkat n. X 8bn gitu ya, ada 8bn min 2 gitu ya. Saya harus pelan-pelan hari ini karena Wacomnya belum disetting. Oh, ya benar. N min 2 x pangkat n. Oke ya. Jadi kita peroleh persamaan ini ya dengan pertama kita kalikan xn saja, kemudian kita sigmakan. Oke, berarti kita tadi punya sigma bn n lebih besar sama dengan 2 x pangkat n ini sama dengan sigma Drop dulu. tadi adalah Apa? Saya drop dah. 2bn min 1 2020 kan? Drop aja. x pangkat n lebih besar sama 2 Ini ada malah. ditambah sigma 8bn min 2 x pangkat n. Oke, tadi ini hasil yang kita peroleh. Kemudian dia apakan? N lebih besar sama 2. Itu kan karena masih n lebih besar sama dengan 2 Pak, dan kalau di rumus di itunya kan harusnya n lebih besar sama dimulai dari 0. Jadi itu ditambahkan sama b1 x pangkat 1 ditambah b0 Ya, ya. Harus dipindah. Jadi karena kita mau mengarahkan ke bentuk bx, yaitu untuk n yang lebih besar sama dengan 0 kan ya, bn Lagi dipindah susah nggak? x pangkat n. Iya. Kemudian kita tahu b0-nya tadi adalah 5, b1-nya adalah 10, ya ini kita tambahkan sigma n lebih besar sama dengan 2 dari bn xn, ini kita tambah dengan b1 x pangkat 1 tambah b0 x pangkat 0 dikurangi b1 x pangkat 1 kurangi b0 x pangkat 0. Yang ininya nanti diperoleh adalah sigma n lebih besar sama dengan 0 dari bn x pangkat n gitu ya. Jadi yang suku-suku nolnya tadi nggak ada, sekarang ditambahkan. Kemudian ini kita punya B1-nya adalah 10 di 10x kurangi 5 gitu ya, x pangkat 0. Oke, yang sebelah kanan jadinya kalau dia melihat kan tahu ya. yang sebelah kanan jadi Dikurangi B. Apa? 2x 2x Aduh, nggak punya. Kamu ada ini aja masih saya n lebih dari 1 bn xn bn xn ditambah sigma 2x n-nya lebih besar dari 1 bnxn ya. iya Pak. Nah ini kenapa ya, karena yang dilakukan oleh Wia ini 2x keluar dulu gitu ya, 2x ini sigma n lebih besar sama dengan 2
Bn-1 X pangkat N-1. Nah, ini kita susun ulang, kita ubah ini kalau mulainya dari N-2, tapi ini N-1, diubah jadi mulainya dari N-1, berarti ininya mulainya dari N gitu ya. Kan ini mulainya dari 2-1 pangkat 2-1 gitu ya. Jadi mulainya dari B1 dan X1. Ya udah kita ganti mulainya dari B1 dan X1, tapi N-nya kita ganti. Di sini jadi N, di sini jadi. Kemudian apa, Ria? Kemudian buat yang 8BNX pangkat N-nya itu kan N, karena dia dimulainya dari N lebih besar sama dengan 2, untuk XN itu ditambah 2, Pak. Jadi hasilnya 8X pangkat 2 sigma N lebih besar dari 0 BN XN. Oke. XN ya. Jadi ini awalnya 8. Agar ini N-2, ini N-2, X-nya keluar 2. Jadi 8-nya X kuadrat, X kuadratnya keluar, 8-nya juga keluar. Ini sisa N lebih besar sama dengan 2, Bn min 2, X pangkat N min 2. Jadi kalau ini mulainya dari N sama dengan 2, berarti mulainya dari 2 min 2, 0. 2 min 2, 0, ya udah kita ganti saja dia mulainya dari 0. Berarti B0, X0, ini juga B0, X0 kan yang mulainya sama. Oke, ada lagi yang perlu diubah. Ini kalau Anda perhatikan, Anda sudah mendapatkan ini BX gitu ya. Ini juga BX. Yang ini yang belum ya. Ini gimana? Iya, Pak. Itu dikurang sama B0-nya, Pak. Dikurang sama B0-nya ya. Ini kita jabarkan di 2X dikali dengan sigma N lebih besar sama dengan 1, Bn Xn ditambah B0 X0 dikurangi B0 X0 kan ya. Terus ditambah 8X kuadrat ini. Terus N ya. Jadinya ini adalah apa? 2X dikali 2X dikali sigma N lebih dari 0. N lebih dari 0, ini jadi N lebih besar dari 0. BN XN min 5. Min 5 ya. Tapi ini masih di dalam kurung ya, nanti harus dikalikan dengan itu. Plus, ya ini 8X kuadrat ma X pangkat N. Oke. Jadi apa nih? Ya udah. Yang ini kita ganti dengan Video. Dari awal aja video ya. BN ya, BX ya. Ini BX min 10X min 5. Yang sebelah sini ini juga udah BX ya. Berarti apa? 2X BX gitu. Dikurangi min 5 kali 2X, berarti min 10X. Kemudian tambahin apa? Ini 8X kuadrat BX ya. Sama nggak dapatnya? Ada yang berbeda perhitungan sampai situnya? Sama? Kan mereka berbagi sih, dia nggak tahu kan. Jadi Oke, langkah berikutnya apa? Anda sudah merubah semuanya menjadi BX dan X. Dikelompokkan, Pak, antara yang BX dengan BX yang XX gitu.
Jadi yang memuat BX kita kelompokkan, yang nggak memuat BX kita pindahkan sebelah kanan. Berarti kita punya di sini, katakanlah ini ya, 8X kuadrat. Enggak, kita pakai urutan yang sederhana. Jadi BX gitu ya. Kemudian ini ada 2BX, 2XBX, pindah ke sini jadi negatif. Kemudian yang ini juga dipindah jadi negatif. Kemudian ini habis ya min 10X-nya ya? Iya, Pak. Habis sisanya adalah 5 ya. Oke, jadi ini nanti Anda keluarkan, ini tinggal BX sama dengan 5 per 1 min 2X min 8X kuadrat ya. Oke. Nah, sampai sini biasanya kalau udah jalan jauh-jauh tuh udah lupa. Saya mau ke pasar, terus saya jalan ke pasar, lihat kanan kiri, lupa saya tujuan utama saya tadi awalnya apa? Tujuannya apa tadi? Ada yang ingat nih? Kita baru nyampe BX, tapi kita jangan-jangan udah lupa tujuannya apa. Solusinya, Pak. Solusinya, berarti nyari apa? Kita cari bentuk ini sama dengan sigma BN apa gitu ya. Terus cari BN-nya apa gitu ya. Jadi ingat kembali ini tujuan kita mencari bentuk BN-nya sama dengan apa. Oke. Jadi yang saya punya di sini adalah BX sama dengan 5 per 1 min 2X min 8X kuadrat. Apa yang dilakukan berikutnya? Bisa nggak ini dicari fungsi pembangkitnya? Bentuk sigmanya sama dengan apa? Bisa nggak? Yang kita kenal apa yang sangat populer? Ini 1 per 1 min X, apa dia derivnya? Catatannya ya dibuka, 1 per 1 min X sama dengan apa? Sigma N sampai dengan 0 X pangkat X pangkat N, Pak. Ini ya, sigma N lebih besar dari 0 dari X pangkat N ya. Sehingga nanti kalau Anda punya 1 per 1 min AX, ini jadi apa? Kalau X, Sigma N lebih besar dari sama dengan 0, AX pangkat N. AX pangkat N, ada yang kurang nggak? Min A, Pak. Min A, X pangkat N harusnya, Pak. A pangkat N ya. Kalau min itu untuk yang 1 plus X ya. Nanti coba dicek kembali catatannya. Jadi ingat kita punya ini. Jadi kita arahkan ke sini, bisa nggak? Bisa. Dulu di kalkulus kita belajar kalau bentuk kayak gini, bisa kita pecah parsial ya. Dengan ada ini, ingat juga, ya ini bukan ingat sih. 1 min 2X min 8X kuadrat ini kan akan sama dengan 1 min 2 kali 8, 4 ya. Min 2X kali 1 min 1 plus. Enggak, ini plus, ini min ya. Min 4X.
Ada yang bingung ini kesininya kenapa? Ya, ini mungkin bukan apa yang kita pelajari di mata kuliah ini, tapi ini menjadi penting, mendekomposisi fungsi kuadrat, mencari faktor dari fungsi kuadrat. Jadi silahkan nanti Anda pelajari lagi kalau yang ininya masih kesulitan ya. Sehingga ini nanti bisa kita tuliskan sebagai A per 1 plus 2X ditambah, jangan A dan B ya, B-nya udah pakai, C dan D. C per 1 per 2X plus D per 1 minus 4X. Oke, apa berikutnya yang dilakukan? 5 sampai segini. Itu ini Pak. Hmm. C dikali 1 min 4X ditambah D dikali 1 plus 2X plus 1 plus 2X dikali 1 min. Oke ya. Dan ini sudah sama ya. Ini udah sama, berarti artinya si 5 harus sama dengan C kali 1 min 4X tambah D kali 1 plus 2X. Bagian ininya saya skip. Ini silahkan kerjakan sendiri. Nanti diperoleh C-nya adalah, saya agak nyontek ya. C-nya 5/3. Kemudian nanti diperoleh D-nya 10/3. Kalau saya sudah dapat C-nya 5/3 dan D-nya 10/3, apa yang dilakukan? Substitusi bukan Substitusi kemana? Ke BN ke C per 1 plus 2X itu. Ini ya. Sama yang D, ya. Sekarang kita punya bahwa BX-nya adalah C-nya 5/3, berarti saya mau langsung tuliskan gini ya, 5/3 dikali dengan 1 per 1 plus 2X. Tahu ini biar saya mau curang juga, nanti saya tuliskan ini 1 min dari min 2X. Karena ini plus ya. Kemudian ditambah D-nya adalah 10/3 dikali dengan 1 per 1 min 4X. Oke. Ini akan sama dengan apa? 5/3 min 5/3 2X pangkat N min 2X pangkat N. Kenapa? 2 min 2 coba. Gak maksudnya kalau misalnya Ada sigmanya nggak? 3 kan gitu ya. Ada Pak. 5/3 dikali dengan sigma N lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Iya Pak. Dari apa konstanta yang di sini? Min 2 pangkat Min N. 2 pangkat N X pangkat N. X pangkat N ya. Iya Pak. Ditambah 10/3 10/3 sigma N lebih besar dari 0 min 4 min Pak. Enggak, 4 4 pangkat N, X pangkat N. Oke ya. 4 pangkat N X pangkat N. Oke. Artinya ini nanti akan jadi apa? Kan sama dengan apa? Mau disama dengan atau tujuan R kita kan berarti mencari BN. Berarti BN-nya apa?
5/3 berarti apa? Min 2 pangkat N 3 min 2 pangkat N, 10/3 plus 10/3 4 pangkat N. ya. Jadi BN itu akan merupakan koefisien X pangkat, ya, bentar. Maaf nggak sengaja tertutup ininya. Mana? Loh. Jadi kan aku dikasih password. Kalau aku di blog atau di blacklist gitu kan. Ternyata emang harus selalu Jadi BN adalah koefisien X pangkat N X koefisien X pangkat N dari BX. Jadi ini kan kalau nanti Anda simpulkan, nanti kan ini jadi sigma, jadi ini 5/3-nya masuk, terus jumlahnya dimasukkan juga. Yang diperoleh BN-nya adalah ini, gitu ya. Langkah ini ada yang bingung nggak? Nanti jangan-jangan ada yang bingung. Resen. Jadi dibales nggak? Kan bilang aja kenapa ini dosennya yang menyarankan anak-anak itu Ada skripsi kan? ada. Kan kalau yang ini disederhanakan nanti jadi sigma 5/3 min 2 pangkat N Bikinin satu kelas itu. XN ditambah sigma dari 10/3 4 pangkat N X pangkat N. Nah ini kan kalau sigma kayak gini bisa bergabung ya. Jadi sigma 5/3 min 2 pangkat N ditambah 10/3 4N X pangkat N. Dan inilah yang kita cari ya, ini adalah si BN. BN adalah koefisien dari X pangkat N. Jadi ini adalah BN-nya, ini adalah solusi relasi referensinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita menghabiskan waktu 30 menit lebih. Jadi mungkin kalau kita bikin ujian mungkin ya harusnya 20 menit lah ya kalau udah di ujian ya. Kali ini saya tadi pelan-pelan kan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nah sekarang kita lihat alur yang tadi gitu ya. Jadi alurnya adalah kita misalkan BX-nya sama dengan sigma BN, kemudian kita bentuk dari relasi rekurensinya kita bentuk sigmanya, kemudian kita arahkan untuk mendapatkan sigmanya diubah menjadi BX, kemudian BX-nya kita jadikan bentuk fungsinya, nah fungsinya nanti yang mau kita jabarkan ke dalam bentuk yang kita kenal, ada 1/1 min X. Nah, sekarang kalau relasi rekurensinya lebih ganas, kalau tadi kan masih penjumlahan ya, kita lihat akan seperti apa. Nah, ini kita kembali ke masalah si topi merah, gitu ya. Yang ini lebih meriah tanda kutip ya, lebih parah mereka. Jadi pada awal masih sama, kita punya 5 orang memakai topi merah. Mereka masih menyebarkan rumor jika kamu tidak memakai topi merah maka kamu akan jatuh sakit. Ini atau bisa saja nanti dibilang meninggal gitu ya. Tapi ini mereka menyebarkan rumornya dengan lebih agresif. Jadi saking agresifnya setiap jam ke N gitu ya. Masing-masing yang bertopi merah akan mencuci otak N-1 orang untuk memakai topi merah. Jadi kalau pada jam sebelumnya gitu ya, kalau pada jam sebelumnya dia ada 10 orang, maka pada jam KN, ya si 10 orang ini akan memaksa 20 orang lain untuk memakai topi merah gitu ya. Jadi dia akan di jam KN, si 10 orang ini
akan memaksa 2 kali 10 orang baru untuk memakai topi merah. Oh enggak, sorry. Akan memaksa sebanyak dia gitu ya, N-1. Oke, Resa. Jadi pada jam ke N, dia akan memaksa sebanyak dirinya gitu ya. Sebanyak N-1. Oh iya. Masing-masing, karena dia masing-masing. Masing-masing orang yang bertopi merah akan mencuci otak sebanyak N1 orang untuk memakai topi merah. Jadi kalau pada saat jadi kalau misalkan pada ke A9 gitu ya, misalkan A9 ada 100 orang, maka pada jam A10 itu ya si 100 orang ini akan masing-masingnya akan mengajak N-1. Berarti si 100 orang ini akan mengajak 100-1 orang lagi gitu ya. Tentu ada si 100 orangnya juga yang awal. Ini mungkin agak susah kalau di ini. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada 100 ya maka di N itu ya akan 100 kali N-1. Atau, jangan. Kita mulainya dari ini saja biar seres all in. Jadi kita tentu punya A0-nya adalah 5. Jadi awalnya 5, kemudian pada jam A1, si 5 orang ini akan mengajak sebanyak N-1. Berarti 5 di A1 nanti kita punya 5 orang yang awal, kemudian kita punya lagi, ini mengajak sebanyak 5 kali N-1, N-nya adalah 1, 1-1. Kemudian, nah ini tanpa diajak, ada 2 N baru yang ikut gitu ya, berarti ada 2 kali 1. Nanti kita punya 7. Nah di A2, berarti kan si 7 orang ini tetap ada, kemudian si 7 orang ini mengajak sebanyak N-1, N-nya adalah 2, 2-1 orang, kemudian tanpa diajak ada 2 kali N orang yang ikut. Jadi kira-kira bentuk AN-nya sama dengan apa? Ini sebenarnya udah lihat harus dari sini. Saya mau ngarahin ke sini tapi terlalu mengarah. N dikali A-1. N dikali AN-1 ditambah 2N. Tambah 2N ya, nanti akan ada sebanyak ini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini kan sebenarnya AN itu adalah AN-1 ditambah AN-1 kali N-1 tambah 2 kali N. Nah ini kan bisa kita tuliskan sebagai AN dikali dengan N gitu ya. 1 kali 10 ditambah, ya itu deh lah ya. Ini kan ya paham, kalau nggak paham. Ini kan sebenarnya A plus A kali N-1. Jadi 1 plus N-1 kali A gitu kan ya. Jadi N kali A-1. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Bingung itu obatnya bertanya ya. Bertanya itu bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain. Biasanya sih bertanya ke diri sendiri dulu.
Kalau sudah bertanya ke diri sendiri nggak ada jawaban, jangan memaksa bertanya ke diri sendiri terus. Harus ditanyakan ke orang lain. Pindah. Aman sampai sini? Aman, Pak. Oke. Aman ya, kita lanjutkan. Jadi pada jam ke N ada sebanyak N kali AN-1 plus 2N orang. Kalau jadwal asli jam 7. Tentu dengan A0-nya ini salah nih. A0-nya berapa? A0-nya berapa? 5 ya. Jam masa jam 7. Dengan A0-nya ada 5. Oke. Kalau mengikuti langkah yang tadi berarti apa yang dilakukan? Kembali dengan langkah tadi. Kita ikuti saja langkah-langkah yang tadi. Saya punya relasi rekurensi, N sama dengan itu, A0-nya 5, apa yang saya lakukan? Oke, ini deh ya. 5 menit, coba lakukan langkah-langkah seperti yang tadi ya. 5 menit, coba lakukan langkah-langkah seperti yang tadi, lakukan pemisalan, bentuk sigma, kemudian cari bentuk fungsinya apa. Oke? Oke, masang dulu. Saya coba. Sambil Anda mungkin kalau ada yang mau mencatat-catat yang tadi juga boleh. Yang menit ya. Oke. Kalau standarnya langkahnya dimulai dengan apa? Kalau di sini, Anda sudah melakukan apa? Dimisalkan, Pak. Kalau sekarang mereka makan Dari A. Misalkan apa? AX fungsi pembangkit dari AN. X fungsi pembangkit dari AN. Kemudian atau artinya? Yang artinya AX sama dengan sigma N lebih dari 0. AX-nya akan sama dengan sigma N N lebih besar dari 0, AN AN pangkat N. X pangkat N. Untuk Untuk N besar dari sama dengan 1. untuk N lebih besar dari 1, yang mananya? Oh, kemudian untuk N lebih besar dari 1 gitu ya? Iya, Pak. Untuk N lebih besar sama dengan 1, kita punya AN kan bahwa AN itu sama dengan N N1 plus 2N. Kemudian apa yang dilakukan? Setiap ruasnya dikali dengan X pangkat N. Semuanya dikali X pangkat N, kemudian disigmakan ya. Sehingga Ya. nanti langkah ini saya skip, jadi saya lompat. Ini N lebih besar dari 1 ya. Lalu lebih besar dari 1. Dari AN X pangkat N sama dengan sigma. N lebih besar dari 1. N AN min 1 X pangkat N ditambah sigma N lebih besar dari 1 2N X pangkat N. Oke, apa yang bisa dilakukan berikutnya? Apa? Diapakan yang bisa dimanipulasi? Dimanipulasi buat yang itu, Pak, dikali
ditambah sama A0-nya. Ini ditambah A0-nya, nanti ini bisa jadi sigma N lebih besar sama dengan 1, AN. Ini N-nya nanti mulai dari 0, AN XN, dikurangi A0 gitu ya. Yang ini gimana? Ini saya beberapa langkah saya skip ya, tapi langkahnya sama. Ini diubahnya jadi apa? N, Tanda tangan. N-nya apa? N-nya keluar gitu? N-nya keluar, Pak. Boleh nggak N-nya keluar? Nggak boleh, Pak. Hati-hati ya, karena di sini N-nya berubah-ubah. Kalau saya punya sigma 1, sigma 1 X pangkat N, ini N lebih besar dari 0, ini boleh. Jangan 1 lah, 1 dikeluarin juga jadi 1. Misalkan 7 gitu ya, ini boleh. Jadi 7 kali sigma X pangkat N. Tapi kalau saya punya sigma N, X pangkat N ini nggak bisa nih dituliskan kayak gini. Nggak bisa. Ya. Karena N-nya nanti tetap berubah-ubah. Nanti Anda jabarkan, nanti Anda akan melihat. Jadi ini nggak bisa keluar. Efeknya apa kalau ini nggak bisa keluar? Ya, kita nggak bisa membentuk ini ya. Jadi ini bermasalah ya. Nanti ini akan bermasalah. Yang ini juga nanti ada N-nya. Ada masalah di situ. Tapi ada yang masih ingat nggak? Ini bentuk kayak gini. Ini kan sebenarnya masih bisa diubah jadi sigma, katakanlah sigma ini ya. Sigma N lebih besar dari 0, N kalau mulai dari 0 kan ini mulai dari 1, berarti ini AN, berarti X pangkat N-1 ya ini ya. Ini bentuk kayak gini tuh apa? Turunan Jadi ya, dipindah. bocor. Jadwalnya Ini bentuk apa kalau Anda ingat? Turunan. Bentuk turunan ya. Ada bentuk turunan sebenarnya. Kalau Anda ingat, sigma NX pangkat N, atau kalau Anda punya AX, adalah sigma AN X pangkat N, N lebih besar dari 0 gitu ya. Turunannya gitu ya, kalau Anda ingat, itu adalah ini ya, ini diturunkan. Dari AN, N kali X pangkat N-1 gitu ya. Jadi ini sebenarnya nanti akan jadi bentuk A aksen X. Oh iya. Ini bentuk AX. Jadi bisa, tapi apa masalahnya? Ya ini Anda jadi menemukan sebuah persamaan diferensial jadinya. Jadi kalau Anda teruskan ya nanti akan ada bentuk kayak gitu tuh. Ada bentuk Y aksen, Y aksen gitu ya. Min A sama dengan Y aksen ditambahkan apa gitu ya. Mungkin ini jadi Y aksen juga atau B aksen. Ini Y biasa, Y biasa. Masih cun. Jadi lagi Tentu sebenarnya Anda bisa gitu ya, kan dulu belajar yang menyelesaikan persamaan diferensial. Berarti Tapi matematika itu tetap jatuh gitu ya. akan ribet gitu ya. Makanya ini enggak susah. aduh orangnya di Jadi gimana? Di sini tujuannya adalah bisa nggak ini si turunan ini kita paksa gitu ya. Jadi AX, bisa nggak ini kita paksa ke sana? Tentu tidak mudah. Kalau kita ingin, ya berarti ini harus dekat gitu ya. Turunan dengan fungsi aslinya itu harus hal yang mirip. Nah, kira-kira fungsi apa sih yang turunan dan dirinya sendiri itu mirip? Ada yang masih ingat nggak?
Eksponen, Pak. Eksponen ya. Kalau Anda punya fx adalah E pangkat X, turunannya apa? pangkat X. E pangkat X juga. Jadi kalau bentuk fungsi yang kita punya itu adalah fungsi E pangkat X, kayaknya ini nanti bisa terselesaikan kalau AX-nya bentuknya adalah E pangkat X. Jadi harapannya tuh nanti seperti itu. Jadi kita menemukan masalah ini nggak bisa kita ubah jadi X, tapi bentuknya adalah aksen X, turunan dari X. Nah ini bisa nggak kita paksa ke sana? Kita ingat-ingat, ada nggak fungsi yang sifatnya kayak gitu? Aksennya mirip dengan AX. Ada pangkat X. Inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah si topi merah yang lebih meriah ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lihat ya ini tadi ya kita sampai sini sudah ya. Jadi kita masalahnya di sini. Merubah ininya. Yang sebelah sini tadi bisa lah diotak-atik. Oke. Tapi yang di sini, yang bentuk ini. Untuk aksen X ini yang perlu kita manipulasi. Nah, ini kita sekarang mendefinisikan fungsi pembangkit eksponen. Jadi kalau sekarang saya punya barisan, kalau sebelumnya kalau fungsi pembangkit biasa, fungsi pembangkit biasa ini kita jadinya adalah fx adalah sigma fn x pangkat n gini saja gitu ya. Ini kalau fungsi pembangkit biasa. Kalau fungsi pembangkit eksponen, kita melakukan pemisalannya atau bentuk fx-nya adalah sigma fn x pangkat n per n faktorial. Jadi ada pembeda di bagian sini. Jadi fungsi pembangkit eksponen itu adalah fungsi pembangkit yang bentuknya adalah barisannya dikali x pangkat n per n faktorial. Jadi bentuk ini kita sebut sebagai fungsi pembangkit eksponen dari barisan Fn atau Fi. Oke, lanjut. Saya kita terlalu banyak. Ini contoh ya, contohnya terlalu sederhana ya. Misalkan barisannya adalah barisan 1. Dn sama dengan 1, berarti kan barisannya B0-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 1, Jadi kita langsung dan seterusnya gitu ya. Ya dari ini jadi ini saja. saya gitu. Saya masuk Ini ada yang tahu ini sama dengan apa? Ini deret Taylor dari apa? sebagai itu yang tadi jadi boleh ya aku udah pun itu tinggi Tahu ya. Ini nanti adalah deret Taylor dari E pangkat X. Nanti bagian ini silahkan Anda klarifikasikan kembali dengan dosen Anda di mungkin Matematika Dasar 3 ya. Ini cek sendiri. Ini tidak masuk di materi kita, tapi kita tahu bentuk ini sigma dari X pangkat N per N faktorial itu adalah bentuk X. Oke, contoh yang lain, misalkan AN itu sama dengan 2N. Dan AX itu adalah fungsi pembangkit eksponen
Tidak berani speak up tuh. dari AN. Berarti AX-nya sama dengan apa? Kalau BN sama dengan 1, BX itu fungsi pembangkitnya adalah sigma BN XN per N faktorial. Itu sigma 1 kali X pangkat N per N faktorial. Kalau AN-nya sama dengan 2N, berarti AX-nya apa? AN XN per N faktorial. Sebelumnya sigma, Pak. Sigma A lebih dari sama dengan 0 sama dengan Iya Pak, saya sudah udah. Ini udah oke banget. Lanjut sama dengan sigma sigma Ikut kita dipromosikan. Kalau ujung-ujung ini tidak yang hijau, N lebih besar dari 0. Sini apa? 2. 2N XN sepangkat N per N faktorial. Oke. Hanya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya barisannya ini, ya berarti fungsi pembangkitnya bentuknya itu. Sigma N-nya kita ganti 2N, X pangkat N per N faktorial. Oke. Kemudian kalau sekarang saya butuh beberapa halaman. Nah, ini. Ini memang di ijazah tuh yang kata Oke, kalau sekarang kita balik atau kita tadi kan kita punya E pangkat X adalah sigma N lebih besar sama dengan 0 dari X pangkat N per N faktorial. Oke, kalau E pangkat 4X, deretnya apa? Apa coba? Sigma N lebih dari sama dengan 0. 4N bukan, Pak? 4 N XN per N faktorial. 4N. Ini yang diubah apa? X-nya diubah menjadi 4X ya. Berarti X di sini diubah menjadi 4X pangkat N ya, Pak. pangkat N. Per N faktorial. Jadi ini nanti bisa Anda tuliskan sebagai 4 pangkat N, X pangkat N faktorial. Itu ya. Jadi mirip dengan pengubahan yang 1/1 min X. Jadi 1/1 min 4X. Perubahan X saja. Ini sifat-sifat seperti ini jangan lupa. Oke, nanti kita sifat-sifat lainnya kita bahas sambil jalan saja. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Balik lagi ke sini, tadi kita punya ini, AN sama dengan N kali AN-1 plus 2N. Dengan A0-nya belum dirubah lagi. A0-nya adalah 5 ya. Oke. Sekarang kalau tadi kita menggunakan fungsi pembangkit biasa gagal, kita sekarang coba dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponen. Misalkan AX adalah fungsi pembangkit
eksponen dari EKS, eksponen dari AN. Artinya apa? Artinya X-nya akan sama dengan sigma N lebih besar dari 0 AN X pangkat N per N faktorial. Kemudian ini mungkin kita tulis juga 0 sama ini. Nah ini nggak perlu ditulis, sudah diketahui di atas. Kemudian apa? Ya kita arahkan. Sebentar nih. Screen saya hilang atau enggak? Hilang. Besok ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masih ada, Pak. Kok kamu saya? Di layar. Oke, sudah kembali lagi. Kemudian apa? Perhatikan untuk Maksudnya lihat. N yang lebih besar dari 1, kita punya apa? AN sama dengan AN min 1, N dikali AN min 1, 1 ditambah 2N. 2N. Kemudian kita ubah jadi apa ke sini? Ya, kita bentuk jadi bentuk ini ya. Kita kalikan dengan X pangkat N per N faktorial. Ini juga kita kalikan dengan X pangkat N per N faktorial. Ini juga saya kalikan dengan X pangkat N per N faktorial ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan itu. Kemudian apa? Dikasih sigma, Pak. Oke, jadi kita sigmakan ya. Kita sigmakan. Ini jadi AN, X pangkat N per N faktorial. Ini N lebih besar dari 1 ya. Ini juga sigmakan, N lebih besar dari 1. AN min 1. Oh, ada N-nya, sorry. N kali AN min 1 X pangkat N per N faktorial ya. Ditambah sigma N lebih besar dari 1 2N X pangkat N X pangkat N per N faktorial. Oke. Kemudian apa? Kita tulis dulu ya. Kita tulis di halaman berikutnya dulu, nggak cukup. Ada yang sudah screenshot? Biar nanti nggak salah. Saya tulis lagi. Sudah, Pak. Oke. Jadi terakhir kita punya adalah sigma N lebih dari sama dengan 1. Untuk AN, X pangkat N per N faktorial sama dengan sigma N lebih besar dari sama dengan 1 untuk N A dikali A N min 1 X pangkat N min per N faktorial ditambah sigma N lebih besar dari sama dengan 1 2 X pangkat N per N per 2N X pangkat N per N faktorial gitu ya. Oke. Ini gimana untuk yang sebelah kiri? Tujuannya apa?
jadi N-nya lebih besar dari sama dengan 0, Pak. Kita ingin memulai dia dari N lebih besar dari 0. Berarti ini kita jumlahkan si AN X pangkat N yang mulai dari 1 ini dengan A0 dari mulai 0. Berarti kita jumlahkan dengan A0, X pangkat 0 per 0 faktorial. Kita kurangkan dengan A0, X pangkat 0 per 0 faktorial. Ini catatan. X pangkat 0 kan 1 gitu ya. 0 faktorial 1 ya. Ini jangan lupa. Iya. Kemudian yang sebelah sini. Sama, Pak, yang sebelah yang Hmm. itu juga, dijadiin N lebih besar dari sama dengan 0. Iya. Ditambahkan. Tapi kan ada N-nya nih yang bikin masalah. Bisa nggak si N ini kita hilangkan dulu? Bisa, Pak. Itu N faktorialnya dikeluarin aja, Pak. Jadi N-1 faktorial. Anda punya N dibagi N faktorial, jadinya adalah 1 per N-1 faktorial ya. Ini nanti dicek sendiri. Berarti ini bisa kita tuliskan dulu sebagai sigma N lebih besar 1, AN-1, X pangkat N-nya tetap, ini N-1 faktorial. Ditambah, yang ini jadi apa? 2 sigma X pangkat N. 2 sigma. 2-nya dikeluarin aja bisa nggak sih, Pak? Oh, boleh. Tentu boleh. Kan konstanta itu. Ya, jadi 2 boleh ya, konstanta boleh keluar. Itu ide yang cemerlang. 2 sigma N lebih besar dari 1. X pangkat N per N-1 faktorial. X pangkat N per N-1 faktorial. Nah, yang ini jadi apa sebelah kiri? Sigma N lebih besar dari 0. ANX N per N faktor. Kurang A0. A0-nya apa? A0-nya tadi 5, Pak. 5 ya. Kali 1 bagi 1 ya. Oke, nah ini bisa nggak dimanipulasi? Kira-kira arahnya kemana biar enak? Kan udah ada AN nih, kita kan bentuknya AN, N, X pangkat N. Ini N-1, N-1, ini X pangkat N. Biar kompak, ini dijadiin N-1, atau yang ini dua ini jadiin N. Jadiin AN, jadiin N faktorial. Yang bisa yang mana? Bisa nggak ini diubah jadi kita memperoleh AN di sini? Susah ya nanti ya. Ini yang lebih enak ya. X pangkat N itu kan sama dengan apa? X dikali X pangkat N-1. Yang X ini sudah nggak mengandung X. Jadi bisa keluar ya. Jadi ini bisa nggak saya tuliskan sebagai ini? X pangkat N-1 per N-1 faktorial. Boleh ya? Iya, Pak. Nah, ini kok nggak suka saya. Faktornya nggak bagus. Ini jadi X-nya keluar 1, sigma KN-1, N-nya mulai dari 1, X pangkat N-1 per N-1 faktorial. Kalau yang ini gimana? Sama ya, biar ini muncul N-1, ini N-1, keluarkan X-nya 1. Jadi apa? Jadi X pangkat N-1.
per N-1 faktorial. Oke. Oke, yang ini bentuk apa? Yang paling kiri, AX, Pak. AX ya. Punya AX, min 5, sama dengan X. Nah, sekarang baru kita apakan ini? Kan masih mulainya N lebih besar dari 1 ya. Agar mulai Ditambah A0, Pak. tambah A0. Tambah A0 gitu. Kalau A0 ini nanti ada AN-1, berarti gimana? Atau kita lihat dulu, kalau yang ini oke ya, ini mulainya dari A1, karena N lebih dari 1, berarti ini mulainya dari A1, X pangkat 1, 1 faktorial. Tapi kalau yang ini, N-nya mulai dari 1, berarti ini mulainya dari A1 kurang 1, A0. X pangkat 0. Jadi sini sebenarnya sudah mulai dari A0 ya. Berarti tinggal diubah N-nya. Ini N sama dengan 0, ini A0, ini AN, ini AN, ini X pangkat N per N faktorial. Oke, langkah ini ada yang masih bingung nggak? Mumpung saya kasih kesempatan tanya. Jadi tadi ada yang menggarisbawahi ini dan itu mengambil langkah yang berbeda. Kenapa? Ya. Di catatan Anda tulis ini dan itu berbeda. Kenapa? Nah, kenapanya nanti boleh ditanyakan. Kalau nggak mau tanya ke saya nih, kayaknya sih nggak mau tanya ke saya kan nih. Oke, yang ini gimana? Ya, saya bisa milih dia belum kopi. 2x kali sigma n lebih 2X langsung jadi N sigmanya jadi N per N faktorial. Oke. Nah, berarti sekarang bisa kita tuliskan jadi apa nih? Ya, hal-hal baru nih. Ini X, ini apa? AX, Pak. X, benar sekali. Biar bisa dapat prodi dulu. Ini 2x, ini apa nih? Eksponen, E Pak. pangkat X, Pak. Pangkat X ya. Tadi kita sudah melihat. Ini nggak ada AN-nya. Ini yang tadi. Gimana ya? Ini pangkat X. Sigma N lebih besar dari 0, X pangkat N faktorial. Jadi kita punya ini. Sudah hilang tuh sigma-sigma. Sudah tinggal AX dan X saja. Berarti langkah berikutnya apa? Dikelompokkan antar yang AX-nya itu, Pak. Benar sekali. AX, kita punya satu di kiri, kemudian di kanan ada X, pangkat X dikali AX, berarti pindah ke kiri, jadi min A kali min X AX. Kemudian sisanya di sini adalah 2X pangkat X min 5 ya. Min 5. Plus 5, Pak. Plus 5. Oh, berarti nggak tidur. Kalau dosen ngelasnya kayak gitu ya, kalau itu plus itu min. Oh, berarti kalian nggak tidur. Bagus. Oke, berarti AX-nya adalah 2X eksponen X 2X pangkat X plus 5 per plus 5 per 1 min X. 1 min X. Oke. Wah, boleh dicatat dulu. Ini ya. Ini gimana? Oke, semoga saya masih ingat ya langkah selanjutnya ya. Mereka harus solid dalam sains. Oke. Di sini kan.
Oke. Nilai kali. Berarti ini sekarang kita punya X Kesan dulu. adalah 2x eksponen E. Eksponen 5X E eksponen pangkat X Dia sampai per 1 min X. plus 5 1 plus 5 12 per 1 min X. X ya. Tadi kalau kita pisahkan, ini kita punya 2X per 1 min X kali E pangkat X ditambah 5 per 1 min X. 2012. Oke, kemudian gimana ya kira-kira? Gimana? Maunya ini jadi bentuk apa? Kita mau memunculkan apa? Sigma N lebih besar dari 0 N X pangkat N per Faktorial. N faktorial ya. Kita membentuk dia jadi X pangkat N per N faktorial. Nah, kita coba pandang masing-masing ya. Ya emang mungkin ini tentu lebih susah, karena tadi kan lebih meriah ya. Kita pandang yang ini dulu, yang mudah. Kita lihat untuk 5 per 1 min X ini sama dengan apa? Iya. Itu ini Pak 5x pangkat n. 5X pangkat N. 5 sigma itu Pak 5 sigma 5 x pangkat sigma N lebih besar dari 0 x pangkat n. dari X pangkat N ya. Nih, Iya. nanti bisa kita substitusi. Ini jadi 5, N lebih besar dari 0, 5, X pangkat N, gini ya. Nah, tapi kita mau bentuknya ini. Iya, kita bersurat aja gitu. Buat Gimana caranya agar kita bisa memunculkan bentuk seperti itu? jadi sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Nah. Oke. Hari ini apa? Akhir. Ya, Kayaknya akan itu juga ini saja. Kan kita butuh muncul N faktorial ya. Yes. Ya, kita tuliskan saja 5 dikali N faktorial per N faktorial. Pangkat N. Jadi ini jadi sigma N lebih besar dari 0, 5 N faktorial X pangkat N per N faktorial. Jadi nanti kita, ini yang akan kita ambilkan ya, koefisien dari X pangkat N per N faktorialnya lah ini. Jadi nanti AN-nya pasti akan memuat itu. Atau kita simpan dulu yang ini. Oke, kemudian kita lihat yang satunya. Ini apa? Ini kan 2X dikali 1 per 1 min X dikali dengan P pangkat X. Ini sama dengan apa? Dua X dikali dengan tapi kalau di ini Mas ya ini bisa Mas lewat X pangkat N gitu ya. N lebih besar dari 0. Bisa nambah. Nah, ini saya lihat nih. Dikali dengan sigma X pangkat N per N faktorial gitu ya. Berarti kita bersuratnya besok aja gitu ya. Itu digabung aja bisa nggak sih Pak? Langsung. Yang mana digabung? Yang itunya yang E pangkat X-nya. Jadi oh iya. jadi X pangkat N dikali sesuai X pangkat dengan per N faktorial gitu Pak. Biar jadi satu. Jumlah itu Boleh nggak? Dulu kalau kita punya sigma, kita kalikan juga di dalam.
Kan kalau kita dulu punya sigma AN, sigma sesuatu gitu ya, tambah sigma BN, ini boleh nanti kita tuliskan sebagai sigma AN ditambah BN. Tapi kalau sigma AN kita kalikan dengan sigma BN, apa? Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh ya? Nggak bisa, Pak. Coba. Tapi kan ada ya, kalau tidak salah rumusnya ya. Kalau kita punya sigma itu. Kemarin di deret pangkat di minggu keberapa ya? Kita punya ini. Saya coba catatkan. Iris 10. Ingat, ini saya juga sambil ingat-ingat sebenarnya. Sambil baca kalau tepatnya. Kalau saya punya sigma A n x pangkat n lebih besar dari 0, ini saya kalikan dengan sigma n lebih besar dari 0 dari Bn x pangkat n, ini adalah nanti sigma, terus dalam kurungnya adalah sigma lagi gitu ya, penjumlahan dari I ini kayaknya biasanya kalau udah kayak gini udah ada yang angkat tangan nih, tapi jangan angkat tangan. Mulai dari 0 dari AI dikali B N min I dari X pangkat N. AI kali BNI gitu ya. Jadi kalau Anda ingat-ingat, lo udah daftar pustaka aja. Gimana? Bentar ya, ini saya nambah halaman dulu ya. Banyak nih. Banyak. Ingat, ya ini nggak tahu sambil A0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3, terus ada B0, terus ada B1 X pangkat 1 plus B2 X pangkat 2 plus B3 X pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Ini kan kalau Anda kali gitu ya, bagaimana kita memperoleh yang nggak ada X-nya ya? Hanya A0 kali B0. Kapan kita bisa mendapatkan yang dikali X? Ya, A0 kali B1, dan ditambah kemungkinan adalah B0 kali, atau 1 kali B0 gitu ya. Kapan kita bisa mendapatkan X kuadrat ya? A0-nya kali B2, terus A1-nya kali B1, terus A2-nya kali B2. Ya, ini tadi yang ini adalah si bentuk sigma I mulai dari 0 sampai dengan N gitu ya. Dari AI dan B N min I gitu ya. Jadi kalau mau untuk pangkatnya X pangkat N ya, kalau X pangkat 2 ya dari A0 sampai B2 gitu ya. A0 B2 terus I-nya naik kayak gitu. Terus itu ya, ini mengingat kembali. Jadi yang kita punya adalah ini. Berarti ini apa? Ini apa? Ya, ini Anda bisa pandang ya. Ini kalau AN-nya adalah 1 gitu ya. BN-nya adalah 1/n faktorial gitu.
Jadi nanti AI BI-nya harusnya sih jelas ya. Jelas nggak? Saya ambil kontekan satu lagi. Sebentar. Berarti ini nanti jadi 2X gitu ya. Terus perkalian ini kan jadi bentuk sigma. N-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita kalikan dengan ini untuk si pangkat N-nya gitu ya. Apa? Isinya adalah sigma. I-nya mulai dari 0 sampai dengan N. AI. AI-nya apa? AI-nya apa di sini? Kayak satu ya. Satu. BN min ini apa? BN-nya apa di sini? 1, Pak. Ya, AN-nya 1 gitu ya. BN-nya apa? 1 per itu, Pak. 1 per N faktorial. Nah, BN-nya adalah 1 per N faktorial ya, yang di sini. Berarti BN min I-nya adalah 1 per N min 1 I. N min 1. I faktorial. Faktorial ya. I ya, ini I. Jadi itu yang nanti kita peroleh. Jadi ini nanti akan sama dengan 2X dikalikan dengan sigma N lebih besar dari 0, sigma I dari 0, 1 per N min I faktorial X pangkat N. Tapi ini masih ada X-nya. Nah, ini X-nya perlu kita masukkan single lagi gitu ya, agar ini jadi bentuk sigma. Kalau X-nya kita masukkan, berarti ini berkurang. Ini jadi sigma 2. Ini kita ambilnya, kan ini kita mengambil, enggak ya? Biar sulit nanti. Begini dulu, kita tulis ini dulu. 2-nya ke 2-nya kemana? Karena kan kita maunya ini nanti bentuk per N faktorial gitu ya. Saya harus mengambil 2-nya kemana dulu. Oh, 2-nya nanti saja ya. Oke, 2-nya boleh nanti saja. 2-nya kita tinggal dulu di luar. Karena nanti kan kita fokus dulu ke sini. 2, terus ini jadi sigma N per ini N besar dari 0. Ini I lebih dari 0 sampai dengan N. 1 per NI, N min I, faktorial. Terus karena X-nya masuk, ya jadi X pangkat N ya. X pangkat N plus 1. Bukan N min 1 ya, Pak? N min 1 ya? N min 1 gitu. Kan X-nya nambah ke dalam kan? Oh, ini N plus 1. Tapi kita mulainya dari N lebih besar dari 0. Berarti saat kita ubah ini N-nya mulainya dari 1, gimana?
N ya, X pangkat N ya. Hmm. Oke, kita coba dulu. Ini nanti akan sama dengan 2 dikali sigma N lebih besar dari 1. Kemudian ini sigma N lebih besar dari 1. Ini dari I lebih besar dari 0. Sampai dengan, berarti ini N-nya N ya. N, kita tulis dulu N 2 per N min. I-nya harusnya berubah. I X pangkat. Enggak, ini nggak berubah ya. Ini baru kena yang di luar. X pangkat N. Harusnya berubah ya. Ini jadi N juga ya. Dua X. N itu I support NP yang itu. Ini harusnya sih faktorial. Oke, nah, kita ingin mengeluarkan N faktorial. Ya. Iya, aku bilang, aku pengen bahas, tapi Dari sigmanya, bisa nggak? Sigma yang dalam ya. Gini berarti. Kan kita mau menunjuk ini jadi N faktorial gitu ya. Ya, kita agak curangnya begini. Irisan. Ini nanti 2 kali sigma N lebih besar dari 1. Sigma I lebih besar dari 0. N ini kita N faktorial per N min 1 faktorial kali seper N faktorial ya. Oke. Cukup nggak nanti? Cukup N faktorial. Oke, kita simpan dulu di sini. Kita tulis ini di halaman berikutnya. Ini adalah 2X sama dengan ini. Di 2X 1/1 min X E pangkat X tadi sama dengan apa terakhir? 2 kali sigma N lebih besar dari 1. Sigma Nah, I lebih besar I dari dengan 1 besar dari sampai 0 sampai N kali N faktorial per N min 1. Min I gini ya, N min I gini ya, tadi N min I faktorial kali seper per N faktorial ini X pangkat N. cari dong semua Gitu. Ini ingin diubah kalau di bukunya sini yang bawah jadi N min I jadi ini. I
1. Oh, ini ya. Sama nggak ya? Ya, tidak. Oke, ini teka-teki ya. Ini kita terima dulu. Saya juga belum oke gitu ya. Nanti minggu depan kita lihat apakah sudah oke. Jadi bentuk ini oleh buku dia berubah menjadi sigma. I lebih besar dari 0 sampai N. Ini jadi N faktorial per I faktorial gitu ya. Jadi untuk langkah ini kita simpan dulu ya, apakah benar atau enggaknya saya belum pastikan kebenarannya dibuktikan minggu depan gitu ya. Atau kalau Anda bisa menunjukkan langkah ini kenapa gitu ya, ini jadi I faktorial saja gitu. Nah, boleh. Ini. Terus ini sigma N lebih besar dari 1. Duanya masuk, ini 2 kali ini gitu ya. I lebih besar dari 0, N faktorial per I faktorial. Ini X pangkat N per N faktorial. Jadi, yang tadi kita punya bentuk AX adalah, sebelumnya adalah apa? 5N faktorial. 5N faktorial. Tapi ininya apa? Fungsinya apa? Oh ini, 5 atau, maaf, 2X per 1 min X kali E pangkat X ditambah dengan 5 per 5 1 per min 1 min X ya. Ini tadi yang ini kita punya sigma N lebih besar dari 1, dari 2 kali sigma I lebih besar dari 0, N faktorial per I faktorial, X pangkat N per N faktorial, ditambah. Kalau yang 5 per 1 min X-nya adalah 0 gitu ya. Oh, tadi apa? 5N faktorial 5N faktorial X pangkat N per N faktorial. faktorial. Nah, ini nanti adalah si AN-nya ya. Kan kalau digabung jadi itu. N lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi kalau N lebih besar dari 0, sebenarnya 0. Oh, enggak ya. Dimulainya dari 1. Jadi ini hanya berlaku untuk N yang lebih besar dari 1 kita bisa hitung gitu ya. Untuk N sama dengan 0 mungkin A0-nya kita kan sebenarnya udah tahu ya. A0-nya 5. Jadi ini kan berlaku untuk N lebih besar dari 0 berlaku, berarti untuk N lebih besar dari 1 juga berlaku. Jadi ini 2 sigma I lebih besar dari 0 N faktorial per I faktorial ini ditambah 5N faktorial ini kali X pangkat N per N faktorial. Jadi inilah nanti si AN-nya. Jadi AN-nya adalah itu. 2 kali sigma I lebih besar dari 0, N faktorial per I faktorial, tambah 5N faktorial. Jadi solusinya seperti ini. Sudah menguap, sudah berasap kamarnya? Gitu ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Dengan penuh semangat loh. Terima kasih. Jadi itu memang pada akhirnya terlihatnya AN-nya masih rumit ya. Tapi ini sudah sangat membantu bagi komputer gitu ya. Jadi kan pada akhirnya kan kita mencari solusi
solusi ini kan agar komputer lebih mudah bekerjanya dibanding dia merekursi satu-satu. Jadi kalau ditanya A100 gimana? Komputer tentu ya kalau di awal-awal mungkin dia menghitung A1-nya berapa, terus A2-nya berapa, A3-nya berapa sampai A100 gitu ya kalau kita hanya menggunakan rumus rekursinya si AN sama dengan 2 AN-1, sorry, plus 2N ya. N kali AN-1 gitu ya, kali 2N. Jadi kan pilihannya komputer adalah 2. Rekursif ini untuk menghitung 1 sampai 100, atau langsung rumus ini, eksplisitnya. Mungkin untuk menghitung 1 sampai 10 ini masih lebih enak daripada itu. Tapi kalau udah mau menghitung A segitu ya, 100.000 ya, ini akan lebih mudah. Harusnya sih gitu. Gitu. Ini jam berapa ya? Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Hmm? izin masuk Pak. Silakan. Tadi absensi dipanggil ya Pak? Iya, dipanggil dong. Oh iya, tadi ini Pak, saya telat join karena ada kelas pengganti lintas prodi Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita- masuknya jam 16.00 Pak. Iya. Yaudah. Kita buka lagi aja ya, ininya ya, absennya ya. Yang lain juga nggak apa-apa ya, kita buka lagi ya. Oke, ini saya coba kirimkan absen Google Form-nya ya. Nah, ntar saya coba. Apa password saya ya? Oke, sambil itu selain pertanyaan terkait absensi, ada yang mau ditanyakan? Pak, ini nanti yang ada coretannya bisa di-share gak Pak? Biar masih dipahami dulu Pak. Iya, nanti minta teman Anda yang mencatat dengan lengkap ya. Coretan saya kan berantakan. Nah, catatan teman Anda harusnya lebih lebih baik ya. Oh ya Pak, itu kan tadi yang digabung Pak. Kalau misalkan dipisah, itu dia bisa juga. Dipisah yang mana, Yasir? Yang mana yang dipisah? Itu kan digabung. Misalkan Putus-putus. kalau sekarang masih putus-putus. Oh, udah lancar. Nah, ya kan ini kan digabungkan apa yang ada I-nya ini. Kalau misalkan dicarinya dipisah aja bisa nggak? Misalkan yang dari yang 2x per 1 min x, terus dari yang F pangkat X gitu. Kan satu-satu gitu Pak. Tapi dalam bentuk hasilnya nanti itu di sini ya masih perkalian gitu. Dipisah 2x per 1 min x dicari deretnya apa, terus F pangkat X deretnya apa, bisa gitu ya. Oh bisa Pak? Bisa, tapi kan nanti tetap harus dikalikan ya deretnya ya. Iya. Karena kita nanti perlu mencari koefisien X pangkat N-nya. Nanti pada akhirnya sih akan muncul bentuk ini lagi sih. Atau nanti dicoba deh. Anda coba gitu ya, sampai beberapa step. Nanti kalau misalkan bingung nanti ditanya pas sampai step mana apa yang muncul. Tapi pada akhirnya nanti harus dikalikan di sini. Akan muncul sigma kedua pasti. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ini tadi ada teman Anda yang belum ngisi daftar hadir ya, jadi saya kirimkan lagi gitu daftar hadirnya, silahkan. Anda boleh ngisi juga yang tadi sudah mengisi juga.
Saya berdosa nggak ya? Ini penuh dosa hari ini. Gitu. Ada Pak, lagi? jadi belum absen ya, Pak? Apa? Absen belum di absen berarti, Pak? Absen belum di absen gimana? Maksudnya tadi belum di absen gitu, Pak. Belum kok, belum. Ya, bercanda tadi. Teman-teman Anda juga pada ngikut-ngikut kan nggak belain Anda, parah banget loh. Gitu ya. Jadi ini absen Oke, Pak. baru saya buka. Silakan nanti bagi yang mau absen gitu ya. Mungkin saya mau minta bantuan untuk aktifkan kamera ya. Jadi saya harus ini duplikat. Ini Start screen-nya udah mati ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah. Sip. Nah, ini ini 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada 3 slide. Kita coba mulai dari yang slide yang pertama. Nah, ini kenapa nggak duplikat ya? Oke. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Tiga, 1, 2, 3. Sudah. Oh, salah. Yang ketiga saya. Oke. Mungkin itu terkait apa? Coretan. Menurut Anda kira-kira di sini yang catatannya paling bagus siapa? Nggak ada. Farhan, Pak. Farhan, oke. Berarti Farhan wajib ya membagikan catatannya dengan yang lain ya. Kan biasanya ada yang suka menolak membagikan catatan gitu ya. Ya Pak, Farhan, Pak. Biasanya paling bagus sih Pak. Ya Pak. Oke, berarti Farhan wajib membagikan catatannya dengan yang lain. Tapi kalau mau mencari dari sumber lain juga boleh. Oke, Farhan. Maaf Pak, Iksan bohong Pak. Oh, nggak apa-apa kan yang dibohongi satu angkatan kan ya. Tapi ya ini bahwa ya coba berbagilah catatan nanti kalau misalkan butuh sogokan apa gitu ya bilang aja ke yang meminta catatan. Saya boleh nih dipinjami catatan tapi apa gitu ya. Jadi biar ada semakin effort lebih gitu kalau untuk minggu depan untuk mencatat. Gitu. Tadi sudah ini sudah oke. Mungkin untuk perkuliahan hari ini saya coba cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Cukup aktif ya tadi. Saya sangat senang tadi banyak respon ya. Semoga kedepannya bisa selalu seperti itu. Saya akhiri. Semoga kuliah hari ini tidak sia-sia. Ada ilmu baru yang diperoleh. Ada pengetahuan baru yang diperoleh. Kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengerjakan soal ujian atau nanti kalau ada masalah-masalah. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak, izin live Pak. Silakan.